Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang bisa beribadah dengan Anda pada hari ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan kemurahan ya Tuhan. Kami mengundang Anda untuk dapat hadir dalam ibadah secara onsite pada pukul 8 pagi di rooftop Mall Pamulang Square. Namun, apabila Anda tidak dapat menghadiri ibadah secara onsite, Anda dapat beribadah secara online melalui kanal YouTube kami di Gereja Baptis Pemulihan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 7 malam. Meskipun Anda beribadah secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan turut hadir dan melawat dimanapun Anda berada. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita terus bertumbuh bersama melalui sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10:30 pagi atau setelah ibadah. Tersedia beberapa kelas pengajaran, mulai dari kelas balita atau asuhan hingga kelas dewasa senior. Mari kita hadir untuk dapat lebih mengenal Kristus, saling berbagi, dan menjadi tempat bagi kita untuk saling menguatkan. Sekolah Minggu maju, gereja pasti bertumbuh. Kami juga mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah doa dan penyembah secara onsite setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam di rooftop Mall Pamulang Square. Saya percaya ketika kita bersepakat dalam doa dan penyembahan, maka Tuhan akan hadir dan menjawab setiap pergumulan kita, sehingga kita mengetahui kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Anda juga dapat memberikan persembahan, perpuluhan, serta komitmen kita kepada Tuhan melalui transfer ke rekening Bank BCA yang tertera di layar Anda. Jika Bapak Ibu Saudara melakukan transfer, jangan lupa untuk mencantumkan nomor perpuluhan, nomor komitmen, maupun persembahan khusus yang ada. Kita percaya bahwa melalui kesetiaan kita dalam mengembalikan persembahan perpuluhan menjadi bukti bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita, melebihi dari apapun juga. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara membutuhkan pelayanan gereja seperti pelayanan doa, pelayanan pemulihan, pelayanan keluarga, pelayanan pelepasan, atau pelayanan lainnya, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian pengumuman gereja minggu ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Shalom. Kurang panjang. Shalom. Puji Tuhan. Yang sukacita angkat tangan, lambaikan kanan kirinya. Lihat wajah-wajah saudara kasihnya yang siap memuji Tuhan. Semua siap memuji Tuhan? Amin. Saya selalu senang kalau setiap hari Minggu kita boleh beribadah, karena ini mengingatkan kita akan kemenangan kita melawan dosa. Amin. Karena Yesus Kristus sudah menang melawan dosa. Jangan lupa saya mengingatkan, kita mau ibadah, tolong di silent dulu, HP-nya dimatikan dulu, disimpan. Nanti pada saat firman Tuhan boleh dibuka kembali. Saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saudaraku terkasih, kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, selalu baik bagi kami. Kami boleh menikmati pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, kekuatan yang Kau berikan pada kami untuk melalui tantangan-tantangan hidup kami. Semua itu membuat kami semakin kuat Tuhan, bukan karena usaha kami, tetapi karena Engkau memberikan kami iman, Kau berikan kami sukacita, Kau berikan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang beruntung, kami adalah orang yang bersyukur, dan kami mau datang di rumah-Mu ini Tuhan untuk mengagungkan Engkau. Hanya satu kerinduan kami Tuhan pada saat ini, mengagungkan nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan, Engkau ampuni atas setiap pelanggaran kami, Engkau layakkan kami ketika kami menghadap tahta-Mu yang suci. Kiranya Engkau jamah kami Tuhan, agar kami boleh memuji Engkau dan dilayakkan. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak-sorai sebab Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh bangkit berdiri saudaraku terkasih. Sebelum kita mulai, kasih tos minimal 5 orang, kiri kanan depan belakangnya. Kasih tos dulu. Ayo kita mau bersemangat. Puji Tuhan. Siapa yang dalam minggu ini mendapat berkat banyak dari Tuhan, angkat tangan. Amin. Kalau bukan Tuhan yang berikan kekuatan, siapa lagi? Jadi tidak perlu takut mengarungi dunia ini, mengarungi hidup ini. Kalau Tuhan sumber kuat kita, siapa lawan kita? Amin. Allah sumber kuat kita. Yesus, Engkau milik kami di surga. Engkau jaminan kami Tuhan bagi hidup kami. Mari bertepuk tangan saudara aku terkasih. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Allah sumber kuat kita. Mari lebih lagi, lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus. Engkau milik kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber
kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus. Saudaraku meyakini? Amin. Kalau gitu katakan sekali lagi, Allah sumber kuatku. Hanya jemaat saja saya mau dengar suara yang paling keras. Katakan, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Mana tepuk tangannya buat Tuhan kita Yesus. Sekarang angkat tangannya di atas, Allah sumber. Iya. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku. Ayo lebih dahsyat lagi buat Tuhan, Allah sumber, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Haleluya. Selama-lamanya Allah sumber kuat kita. Dan yang lebih lagi, ketika kita menjalani hidup ini, mari bersandar hanya kepada yang kekal, Yesus Kristus. Kita nyaman, kita aman di dalam Yesus Kristus. Sama-sama katakan, aman, nyaman, bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang aman, nyaman. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Alangkah senang dan bahagia bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, ku bersandar pada yang aman, nyaman. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Katakan, hilanglah cemas, hilang takutku. Hilanglah cemas, hilang takutku. Ku bersandar pada yang kekal. Aman hatiku, Tuhan panduku. Ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang aman, nyaman. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman,
pada yang kekal. Amin. Mau bersandar pada yang kekal? Amin. Mari ikut Tuhan selama-lamanya kalau begitu. Jangan ada lagi keraguan di hati kita. Kita mau ikut Tuhan saja, tiada yang lainnya. Sama-sama katakan, ku ikut Tuhanku, sungguh damai hatiku. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Tiada lain jalan selamat hanya oleh darah. Ku ikut meski sengsara, ku ikut meski sengsara, karena kuasa yang gelap. Tuhan kasih-Mu menghibur, kasih-Mu menghibur, maka langkahku ku hendak mengikut Tuhan, hendak mengikut Tuhan. Kau pelindung jiwaku, bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Katakan, ku ikut berendah hati, ku ikut berendah hati, ku sangkali diriku, satulah yang ku idamkan, kemuliaan nama. Ku hendak mengikut Tuhan, hendak mengikut Tuhan. Kau pelindung jiwaku, bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku, bila ku beserta Tuhan, sungguh damai. Kali katakan, ku hendak mengikut Tuhan, hendak mengikut Tuhan. Kau pelindung jiwaku, bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Ada amin? Ketika mengikut Tuhan ada damai sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Kita katakan sekali refnya dengan kesungguhan hati kita. Ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku, bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hati. Lebih sungguh lagi katakan, ku hendak mengikut Tuhan, Kau pelindung jiwaku, bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hati, sungguh damai hatiku, sungguh damai hati, sungguh damai hatiku, sungguh damai hati. Yang percaya mari bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau ikut Engkau saja. Seringkali Tuhan ada perkara-perkara yang rumit dalam hidup kami, tapi kami mau mendengar suara-Mu dan mengikuti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami dijamin oleh Engkau. Hidup kami berpengharapan dan memiliki masa depan yang indah bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiada kata lain yang dapat kami naikkan padamu selain hanya syukur kami, dan syukur kami yang tiada hentinya bagi Engkau Tuhan. Ku
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami naikkan syukur atas kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami naikkan syukur. Terima kasih Yesus, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur, kami naikkan syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, kebaikan-Mu tiada habis-habisnya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami sanggup lalui kehidupan kami ketika kami mendengar suara-Mu, ketika kami mengikuti kehendak-Mu. Kami berkemenangan ketika kami bersama Engkau dan tunduk pada perintah-perintah-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak dapat kami lewati Tuhan, jika Engkau tidak hadir bersama kami. Hati kami Tuhan tidak gentar, sebab Kau beserta kami. Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Kau tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus, Kaulah kehidupan kami. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu tidak akan ada habisnya dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami pun tidak pernah ragu mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan pada kami. Setiap berkat yang kami terima, setiap kenyamanan yang kami terima, kami mau kembalikan saat ini Tuhan, dalam bentuk komitmen kami, persepuluhan persembahan kami, janji iman kami Tuhan. Kami kembalikan Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami, mencukupkan kami, berikan kami sukacita. Dan kami mau kembalikan dengan rasa sukacita di hati. Dan kami percaya Tuhan, tidak pernah Engkau tinggalkan kami menjadi anak yatim piatu, tetapi Engkau yang terus pelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap persembahan, persepuluhan, dan janji iman kami ke hadirat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami serahkan. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku.
menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati. Saya undang Pendeta Thomas. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang Maha Kuasa, Engkau pencipta segalanya. Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, Engkau mengingatkan kami, supaya kami benar-benar menjadi umat sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mempunyai agenda-agenda dalam hidup kami. Engkau merencanakan supaya yang terbaik bagi kami nikmati. Kami belajar dari Tuhan melalui firman-Mu ini, supaya kami benar-benar mengerti agenda Tuhan. Bahkan kami rindu Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami dapat menggenapi agenda-agenda yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami hari demi hari. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, sehingga melalui firman-Mu kami mengerti semua itu, supaya kami membuka hati, supaya kami merespon firman ini, sehingga benar-benar hidup kami sesuai dengan agenda Tuhan. Karena semua rencana itu baik-baik kami, yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Ada anak-anak? Mari tahan berdoa untuk anak-anak ini. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Anak-anak ini datang kepada Tuhan. Kami terus menyerahkan. Tuhan memberkati mereka. Mereka mau belajar beribadah dengan cara mereka sendiri. Berkati untuk guru yang membimbingnya, sehingga mereka terus bertumbuh, semakin sehat dan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku, pada bulan Juli ini selama 1 bulan kita belajar tentang agenda Tuhan. Tentang agenda Tuhan. Saya pasti percaya Bapak Ibu dalam hidup memiliki agenda. Dulu waktu saya sekolah selalu menggunakan sebuah buku agenda, dan saya menuliskan agenda-agenda yang saya lakukan, yang rencana saya lakukan. Begitu agenda jangka panjang maupun agenda-agenda jangka pendek. Kemudian setelah berkeluarga pun saya melayani, saya mempunyai agenda juga. Pada waktu orang tua masih hidup, saudaraku, dulu semenjak saya SMA, saya sudah pisah dengan orang tua. Karena dalam keluarga kami itu 8 saudara saya perempuan semua. Jadi saya laki-laki sendiri dan saya nggak nyaman di rumah. Mainan saya waktu kecil itu mainan perempuan. Jadi saudara saya perempuan semua. Sehingga waktu SMA saya nggak betah tinggal bersama dengan orang tua saya karena ya itu perempuan semua. Lalu saya memisahkan diri, saya ikut nenek saya, dan di sana tempat kos-kosan. Nenek saya mau usaha kos-kosan dan ada banyak anak SMA yang kos sana, jadi sehingga saya bergaul dengan teman-teman SMA laki-laki. Nah, saya selalu meluangkan waktu untuk mengunjungi orang tua waktu masih hidup, dan sampai menikah saya pun mempunyai agenda untuk paling tidak waktu kami berkeluarga mengunjungi orang tua 1 tahun sekali, paling tidak. Ya pasti bukan Natalan ya, kalau Natal nggak bisa, tapi musim liburan saya sempatkan mengagendakan untuk mengunjungi orang tua saya. Itu di Jawa Timur. Kadang orang tua saya tinggal di rumahnya di Kediri, saya kunjungi ke sana. Kadang kumpul di tempat kakak saya yang di Surabaya atau di Malang, dan saya datang ke sana 1 tahun sekali. Saya sempatkan, saya agendakan, saya rencanakan. Kemudian setelah orang tua saya meninggal semua, ibu saya meninggal sekitar 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya. Jadi saya nggak punya orang tua lagi. Saya punya agenda mengunjungi kakak-kakak saya yang masih hidup. 1 tahun sekali paling nggak saya agendakan untuk mengunjungi mereka. Saya punya adik di Medan, di Batam, kakak saya di Medan, adik saya di Batam, ada yang di Surabaya. 1 tahun sekali kami mengunjungi mereka. Saya agendakan mereka. Kadang-kadang apa yang udah saya agendakan ini gagal, karena pernah kami udah mengagendakan mengunjungi kakak saya yang di Medan. Tiba-tiba kakak saya pas hari itu tidak bisa karena acaranya bentrok. Mereka juga punya acara. Nah, kemudian kami kompromi waktu. Kami kompromi supaya sama-sama menguntungkan. Saya percaya Bapak Ibu juga punya agenda dalam hidup. Dalam pekerjaan pasti Bapak Ibu punya agenda. Ada kalanya ingin bertemu dengan teman-teman karyawan. Ada kalanya punya agenda bertemu dengan klien, bertemu dengan nasabah, bertemu dengan teman bisnis, kalau Bapak Ibu pembisnis, bertemu dengan anak buah, bertemu dengan bapak buah, pasti punya agenda. Dan setiap agenda tidak tentu semuanya berjalan sesuai rencana. Seperti saya, ada kalanya tidak bisa karena acaranya bentrok, waktunya bentrok.
Nah, sehingga harus mengubah, menyesuaikan, harus kompromi untuk menyelesaikan waktu yang tepat, yang menguntungkan. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita dengan Tuhan tidak bisa kompromi tentang agenda itu. Kalau dengan teman, dengan teman-teman partner, dengan bisnis, dengan pengusaha, dengan klien, dengan apapun. Pada waktu saya juga bentrok, waktu saya kunjungan kepada jemaat dan waktunya bentrok, kami kompromi, ya udah kapan bisanya. Jadi kompromi, sama-sama yang menguntungkan. Tapi dengan Tuhan tidak bisa. Tuhan punya agenda dalam kehidupan saya dan saudara, dan itu yang ditawarkan kepada saudara. Rancanganku, rancangan damai sejahtera. Rancanganku, rancangan yang mendatangkan sukacita. Tuhan tidak pernah merencanakan, mengagendakan kita mengalami malapetaka. Tapi rancangan Tuhan selalu baik dan terbaik bagi saya dan saudara. Dan itu ditawarkan kepada saudara. Kita nggak bisa kompromi. Hanya ada pilihan apakah saya dan saudara tetap berpegang menjalankan agenda kita sendiri, atau kita berserah, menyerahkan diri, lalu saya ikut agenda Tuhan. Tapi ada risikonya kalau misalkan saudara dan saya berpegang kepada agenda sendiri, rencana sendiri. Minggu lalu kita belajar rancangan Tuhan, jalan Tuhan, waktu Tuhan berbeda jauh dengan rancangan kita, jalan kita, waktu kita. Minggu lalu kita belajar. Rancangan kita kadang-kadang kelihatan baik menurut saya dan saudara. Kita berdoa, kita doakan yang menurut kita itu baik. Tapi bisa itu justru yang kita doakan memberikan masalah, kecelakaan, kehancuran bagi kita. Mari saya berikan contoh. Ketika seorang merencanakan menikah, ya menikah itu baik. Ketika memilihkan pasangannya, partnernya, menurutnya baik, tapi ternyata justru yang didoakan, yang didapatkan, dan ketika menikah justru mengalami kehancuran dalam keluarga. Nah, pasti itu bukan yang Tuhan kehendaki. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jalan Tuhan dengan jalan kita berbeda. Minggu lalu kita belajar bagaimana ketika Tuhan merencanakan memberikan keturunan pada Abraham, dan Abraham percaya, Abraham mengaminkan karena sampai saat itu sudah usia yang tua, belum memiliki keturunan, dan Abraham senang. Diagendakan, direncanakan Tuhan akan menerima keturunan anak. Namun Abraham mengambil jalan sendiri, yaitu Abraham menghampiri gundik dari Sarah, yaitu Hagar, dan dari Hagar itulah lahir seorang anak. Memang memiliki anak, tapi jalan yang ditempuh oleh Abraham itu jalannya sendiri. Kenapa? Karena jalan yang Tuhan sudah siapkan bukan melalui Hagar, tapi melalui istrinya, melalui Sarah. Nah, saudaraku, kadang-kadang kita suka mengalami seperti itu. Kadang-kadang kita mengambil jalan yang menurut saya dan saudara itu jalan yang benar, yang baik. Tapi percayalah bahwa apa yang dari Tuhan itu yang terbaik. Nah, kita belajar di sini. Pada waktu saudara membuat rencana, agenda dalam setiap kehidupan saudara,
Dan Tuhan juga punya agenda dalam kehidupan saudara. Tetapi jikalau saudara memilih agenda yang saudara yakini itu yang baik, dan jika itu berbeda dengan apa yang Tuhan agendakan, ya pasti kita tidak akan bisa menikmati seperti yang Tuhan siapkan. Tidak bisa menikmati yang terbaik seperti yang Tuhan telah siapkan sebelumnya. Saudara, mengapa di dalam firman Tuhan memang tidak mudah kita mengerti agenda Tuhan? Sangat tidak mudah, sangat sulit. Alasannya kenapa? Karena Tuhan tidak menyingkapkan seluruh agenda itu. Tuhan tidak menyingkapkan semuanya kepada saudara tentang agenda-agenda yang telah Tuhan siapkan bagi saudara. Tidak pernah diberitahukan seluruhnya. Namun Tuhan ingin hanya sepotong demi sepotong, hanya langkah demi langkah disampaikan. Dan pada waktu kita disampaikan langkah pertama, kita berjalan bersama Tuhan. Lalu Tuhan membimbing kita dalam langkah berikutnya. Tahap berikutnya kita lakukan. Tuhan membimbing saudara terus membimbing sehingga sampai mencapai apa yang Tuhan agendakan. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan seluruhnya langsung agenda itu. Tapi sepotong demi sepotong. Kenapa saudaraku? Ya alasannya untuk menyiapkan hati kita. Untuk menyiapkan supaya kita memiliki hati seperti yang Tuhan siapkan, supaya kita memiliki karakter seperti yang akan Tuhan berikan, harus cocok karakternya. Tuhan menyiapkan kapasitas kita, kemampuan kita. Nah, supaya semua itu cocok. Saya ambil contoh pada waktu seorang anak yang masih kecil, belum mengerti yang benar, tapi mengerti yang menyenangkan. Ada seorang yang sangat mengasihi anaknya dengan cara yang salah. Saya melihat di YouTube ada seorang anak yang usianya mungkin belum sampai 10 tahun. Diberi motor oleh orang tuanya karena anaknya pengen motor. Dan orang tua memberikan. Memang bisa naik motor. Bisa naik. Dan senang, anaknya senang banget. Kemana-mana naik motor. Senang banget, sangat senang. Tapi hatinya belum siap. Karakternya belum siap. Mentalnya belum siap. Sehingga naik motor, mengendarai motor karena belum mampu, belum siap, sehingga anaknya itu mengalami kecelakaan. Saudara, itulah sebabnya Tuhan memberikan agendanya itu tahap demi tahap, membentuk kita dulu, membenahi karakter kita dulu, membenahi mental kita dulu, diberikan secara tahap-tahap supaya kita terus berjalan bersama Tuhan. Dan pada saatnya, waktu Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan rencana itu. Kita belajar, saudaraku, bagaimana kalau kita membuka dalam Kejadian pasal 12. Ini contoh saja. Kejadian pasal 12, pada saat Tuhan memanggil Abram waktu itu, Tuhan menyiapkan agenda untuk Abraham. Tetapi tidak semuanya langsung disampaikan kepada Abram. Pembukaannya dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dikatakan, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu."
Jadi hanya satu perintah, pergilah. Mungkin Abraham bertanya, Tuhan pergi kemana? Kemana Tuhan akan utus saya? Tuhan berkata, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi belum tahu. Ya, mungkin Abraham bisa memilih, ya nggak mau Tuhan, suruh pergi kok nggak tahu kemana tujuannya. Tapi bersyukur Abraham tidak seperti itu. Di dalam ayat yang keempat, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang keempat dikatakan, maka Abraham pun berangkatlah seperti firman Tuhan kepadanya. Jadi ketika Tuhan membuat agenda untuk Abraham, hanya berkata, Abraham, pergilah ke tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Abraham berangkat, melangkahkan kakinya, lalu dalam perjalanan Tuhan memimpin langkah demi langkah, tahap berikutnya. Sehingga dalam kehidupan Abraham ini kita melihat bagaimana Tuhan memimpin Abraham langkah demi langkah untuk menyatakan agenda Tuhan dalam hidup Abraham ini. Jadi yang pertama pada waktu kita merespon ini, Tuhan ingin supaya kita melangkah, supaya kita melakukan di dalam agenda itu. Saudaraku, di sini sulitnya kita mengerti agenda Tuhan karena hanya sepotong tadi. Waktu saya diagendakan Tuhan untuk menjadi pendeta, saya nggak tahu nanti melayani di mana, saya nggak tahu. Yang penting saya ikut prosedur, lalu saya keluar dari pekerjaan, saya keluar dari kantor, lalu saya karena di gereja baptis, dan saya masuk seminari teologi baptis di Semarang. Saya nggak tahu nanti Tuhan terus saya mana, Pak. Saya nggak tahu apakah Tuhan tempatkan saya di sini, di desa, di daerah, di mana saya nggak tahu. Saya pernah waktu liburan saya melayani di rumah sakit baptis Kediri. Selama liburan saya 3 bulan, dan ternyata saya banyak belajar. Saudaraku, dulu saya takut orang mati. Saya takut orang mati. Lalu saya pelayanan saya waktu seminari pertama di Kediri, rumah sakit baptis Kediri. Nah, tugasnya di bagian PI, tugas seksi PI rumah sakit itu adalah rohani, mendoakan pasien yang akan diperiksa dokter. Jadi saya melihat, oh bapak ini sakitnya ini, ditangani dokter ini, wah akan menjalani operasi ini. Nah, saya datang ke pasien itu sebelum dioperasi, saya kuatkan. Lalu setelah dioperasi kami datang lagi, mengajak mereka berdoa dan bersyukur dan seterusnya. Ada satu pasien akan operasi kami doakan. Nah, kemudian esok harinya, saya nggak tahu, saya masuk di ruang pasien itu, dan pasien itu ditutup apakah selimut itu ya, selimut lorek itu, lorek putih biru ya, lorek itu. Lalu kakinya, Pak bangun Pak, sudah selesai Pak ya operasinya ya. Sepi rumah kamar tuh sepi. Bangun Pak, ayo berdoa Pak. Tetap diam. Lalu saya buka ini, diikat perban meninggal. Saya teriak, saudaraku. Saya teriak. Dan di situ ada suster-suster yang jaga. Saya malu. Masa calon pendeta takut orang mati? Tapi di situ Tuhan bentuk saya. Kenapa? Karena dalam pelayanan nanti pasti akan menghadapi orang yang meninggal. Si pendeta pasti akan menghadapi bagaimana melayani orang yang meninggal. Dan benar, beberapa kali melayani orang yang meninggal. Dan tidak takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah persiapkan itu. Agenda demi agenda. Tuhan persiapkan.
Saya pelayan pertama weekend di Boyolali, ini weekend selama di seminari, kami weekend di Boyolali selama 3 tahun. Dan jemaat sana itu sederhana, saudaraku. Jemaatnya semuanya tua-tua. Waktu itu paling muda itu 50 tahun. Coba bayangkan, paling muda 50 tahun. Dan mayoritas nggak bisa bahasa Jawa. Lalu saya waktu itu belum bisa bahasa Jawa halus. Saya bagaimana di sana, Boyolali itu dekat dengan Solo, mereka sangat penting menghargai. Salah sebut aja bisa masalah. Salah perkataan bisa masalah karena mereka pakai kromo inggil. Jadi bukan kromadio tapi kromo inggil. Nah, waktu saya bilang sama Mbah, kowe nggak mangan. Marah saudara, marah. Saya panggil, Mbah, arep nang ndi? Marah saudaraku. Lalu saya belajar, saya berkata, ibu, maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa halus. Saya bilang, aku nggak iso ngomong Jawa halus, tapi hatiku halus. Gitu. Hatiku halus. Nah, saya belajar. Sehingga sebelum meninggalkan Boyolali, saya bisa khotbah bahasa Jawa. Dan ternyata di sini, saudaraku, dipertemukan banyak orang Jawa. Dan ketika saya kunjungan di saudara kita yang Jawa, saya berdoa dengan bahasa Jawa, mereka senang. Jadi Tuhan siapkan, Tuhan bimbing langkah demi langkah. Dan akhirnya Tuhan bawa saya untuk pengembalaan. Yang waktu itu saya nggak tahu kalau saya sampai di tempat ini. Jadi langkah demi langkah yang Tuhan siapkan, dan saya harus berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya tetap berencana sendiri, ya saya tidak mendapatkan rencana damai sejahtera yang Tuhan siapkan itu. Karena itu pilihan saya, tapi Tuhan siapkan kalau kita mengikuti agenda Tuhan, rencana Tuhan, kita akan sungguh-sungguh mengikuti rencana yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan tahap demi tahap rencana itu. Supaya kita dipersiapkan, supaya kita pada saat menerima rencana itu, kita benar-benar siap, secara hati, secara mental, kita benar-benar sudah siap menerimanya. Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana perjalanan Simon Petrus. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-8, kita akan membaca Matius pasal 8 ayat yang ke 14 sampai 15. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai 15. Kita akan membaca dalam firman ini. Saya akan bacakan bagi saudara dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-14 sampai 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus berbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demam itu. Ia pun bangun dan melayani dia. Saudaraku, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Simon Petrus, murid Yesus yang sangat terkenal itu, awalnya Simon Petrus belum percaya Yesus. Simon Petrus awalnya profesinya adalah seorang nelayan profesional. Pada waktu belum percaya Yesus, Simon Petrus pernah melihat bagaimana ibu mertuanya yang saat itu sedang demam yang sangat tinggi, sangat parah, dan dijamah Yesus, dan ibu mertua ini menjadi sembuh. Ini pengalaman Simon Petrus pertama bersama dengan Yesus. Simon Petrus belum begitu percaya Yesus, belum mengikut Yesus.
tapi sudah melihat bagaimana kuasa Yesus dinyatakan di hadapannya. Yesus datang mengunjungi, ada mertuanya di situ yang sedang demam tinggi, dan hanya jangan dijamah Yesus, maka ibu mertua itu menjadi sembuh. Ini titik awal bagaimana Simon Petrus melihat Yesus dengan kuasa yang begitu hebat. Saudaraku, kita akan belajar 3 langkah bagaimana kita mengikuti agenda Tuhan. Jadi ada 3 langkah paling enggak. Saya percaya kalau langkah pertama kita enggak lakukan, kita enggak akan bisa mengikuti agenda Tuhan. Kalau kita lakukan langkah pertama, lalu langkah yang kedua kita berhenti, itu pun kita enggak bisa mengikuti agenda Tuhan. Bahkan kita melakukan langkah yang pertama, yang kedua, tapi langkah yang ketiga kita enggak ikuti, kita pun akan gagal mengikuti agenda Tuhan. Jadi saya mau sampaikan, mari kita belajar bagaimana 3 langkah ini akan membawa saya dan saudara akan mengikuti agenda Tuhan. Jadi langkah demi langkah. Saudara, 3 langkah itu adalah taat perintah Yesus. Taat perintah Yesus. Langkah yang kedua, berserah penuh. Bukan setengah-setengah, tapi berserah penuh. Dan yang ketiga adalah memelihara hati. Menjaga hati yang sudah bertobat itu kita jaga, kita pelihara. Supaya benar-benar pertobatan itu begitu nyata dalam hidup kita. Jadi 3 langkah ini yang akan kita pelajari. Maka pelajaran yang pertama adalah taat perintah Yesus. Saudaraku, dalam Lukas pasal yang kelima, Lukas pasal kelima ayat yang 1 sampai yang ke-6. Kita baca Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia dengan mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Lalu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh di pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tertebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan, sejumlah besar ikan, sehingga jala mulai terkoyak. Saudara, kita akan belajar bagaimana Simon Petrus melakukan langkah yang pertama untuk melakukan agenda Tuhan. Yaitu bagaimana Simon Petrus taat kepada perintah Tuhan. Di dalam konteks Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 6. Di dalam ayat yang keempat dikatakan ini perintah Yesus kepada Simon. Bertolaklah ke dalam dan tebarkanlah jalamu. Ada perintah yang disampaikan Yesus kepada Simon. Awalnya Simon ragu-ragu, kenapa? Karena Simon itu sudah pengalaman, dia profesional nelayan. Dia setiap hari selalu nelayan profesional. Dia sudah tahu bagaimana, di mana ikan yang banyak, pada musim apa, pada gelombang bagaimana ikan itu berada. Simon Petrus sudah mengetahui semua itu. Dan Simon Petrus pada waktu itu aneh. Dikatakan semalaman tidak mendapatkan 1 ekor pun ikan. Ini luar biasa anehnya. Bagaimana seorang nelayan profesional yang sudah berpengalaman tidak mendapat ikan seekor pun. Yesus melihat hatinya, melihat kekecewaannya, melihat bagaimana kesedihan Simon. Itu sebabnya Yesus berkata, Simon, bertolaklah ke dalam. Mungkin Simon berkata, Yesus, Tuhan,
Semalam saya sudah menjala ikan di tengah danau. Saya sudah lakukan Tuhan. Dan hasil nihil. Saya nggak mendapatkan seekor pun ikan. Kenapa engkau menyuruh saya lagi untuk menebarkan jala untuk bertolak ke lebih dalam? Saudaraku, tapi puji Tuhan, perkataan Simon tidak berhenti seperti itu. Dikatakan dalam ayat yang kelima, karena engkau yang menyuruh, aku menebarkan jala juga. Karena engkau, karena Yesus yang menyuruh. Walaupun sudah saya lakukan semalaman, berjam-jam, di danau yang dalam, sudah saya lakukan menebar jala berbagai tempat, berkali-kali, berjam-jam, tidak mendapatkan seekor pun. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jalaku juga. Saudara, ini bukti ketaatan Simon Petrus. Walaupun sebelumnya gagal mendapatkan ikan, sebelumnya sudah melakukan itu tapi gagal. Tapi Simon lakukan kembali dengan alasan karena Yesus yang menyuruhnya. Bapak Ibu mau melakukan apa yang Yesus suruh untuk kita lakukan? Ini langkah pertama. Kalau langkah pertama kita gagal, ya kita nggak akan mungkin bisa berjalan sesuai dengan agenda Tuhan. Kita belajar bagaimana perintah-perintah Tuhan dinyatakan. Bagaimana saat saudara berdoa, Roh Kudus berbicara pada saudara, memberikan perintah kepada saudara, apakah kita meresponnya? Bagaimana pada saat kita membaca firman Tuhan dalam renungan, ada perintah untuk saudara, dan saudara mengabaikan? Bagaimana saat saudara mendengarkan firman Tuhan di mana-mana, ada perintah yang ditujukan kepada saudara, lalu saudara mengabaikan perintah itu? Ya berarti kita gagal untuk mengikuti agenda Tuhan. Jikalau langkah yang pertama, taat melakukan perintah ini, kita tidak lakukan. Saudara, mari kita akan mulai belajar taat pada Tuhan. Mulai dari hal kecil, yang sederhana. Saya kira di rumah tangga, disitulah kita belajar ketaatan, saudaraku. Rumah tangga lembaga yang kecil, lembaga pertama yang dibentuk Tuhan, lembaga yang paling sederhana. Dan di rumah tangga inilah kita belajar ketaatan, kita belajar menghormati, kita belajar menghargai milik orang lain. Kita belajar semua di rumah tangga, di keluarga. Rumah tangga tempat basic kita belajar. Bagaimana kita mulai belajar taat pada orang tua. Bagaimana kita menghargai orang tua. Bagaimana kita melakukan aktivitas itu dengan penuh komitmen. Semua diawali dari rumah tangga. Jadi mari kita akan belajar, kita gunakan. Bahwa firman Tuhan yang kita pelajari ini, itu ada banyak perintah. Saat saudara berdoa, ada perintah Tuhan yang Roh Kudus sampaikan kepada saudara. Dan bagaimana kita menangkap perintah ini? Kembali kepada saudara, apakah saudara taat atau tidak? Kalau saudara nggak taat, jangan harap saudara akan berjalan sesuai dengan agenda Tuhan. Saudara, kita akan lihat bagian yang kedua, kita melihat langkah yang kedua adalah berserah penuh, bukan setengah-setengah, tapi berserah penuh. Di dalam Matius pasal 14, Matius pasal 14 ayat yang ke-28 sampai 31, dikatakan demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku, kembali pengalaman Petrus itu membuat kita bagaimana kita melangkah langkah kedua untuk kita bisa melakukan agenda Tuhan, yaitu berserah penuh. Saudara, konteks ini kita udah tahu pada waktu murid-muridnya bersama di Danau Galilea. Pada satu Yesus yang menyuruh mereka akan menuju ke tempat tertentu. Yesus menyuruh mereka mendahulunya, berangkat, dan di tengah jalan ada angin, ada sangat kencang. Saudaraku, pada saat itu tiba-tiba dari kejauhan murid-murid melihat ada semacam sinar, awalnya sinar aja kecil. Lalu semakin dekat ada bayangan orang, tapi berjalan di atas air. Konteks ini berkata waktu itu, ketika melihat itu murid-murid berkata, ini hantu gitu ya, hantu. Tapi setelah itu Yesus berkata, ini aku. Saudaraku, respon yang kita lihat di sini pada waktu Yesus berkata, ini aku. Lalu mereka fokus pada Yesus, mereka melihat Yesus sedang berjalan di atas air laut, air danau yang sangat kencang ombaknya. Danau itu sangat dalam, tapi berjalan seperti berjalan di jalan biasa. Berjalan tenang. Dan pada saat itu Petrus merespon, Tuhan, jikalau itu engkau, suruh datang saya kepadamu. Lalu Tuhan berkata, datanglah. Saudara, kita lihat respon Petrus. Mari kita lihat Petrus, responnya apa? Petrus tahu bahwa itu adalah gelombang air laut yang sangat dalam. Angin yang cukup kencang, badai yang cukup tinggi, sangat menakutkan, sangat seram, bahayanya sangat tinggi. Tetapi ketika Yesus berkata, datanglah, dan Simon Petrus merespon, lalu dia turun dari perahu itu. Air yang sangat dalam, dan ketika Petrus melangkah, berjalan turun dari perahu, Petrus bisa berjalan di atas air. Petrus berserah. Petrus tidak memikirkan laut yang sangat dalam, ombak yang sangat tinggi, angin yang kencang. Yang dalam pikiran Petrus, kalau itu Yesus, apapun juga, pasti Yesus tidak akan buat celaka saya. Yesus tidak akan membuat celaka saya. Itu yang ada dalam pikiran Petrus. Itu sebabnya Petrus berserah. Dia turun dari perahu, tidak memikirkan apapun. Dan dampaknya dia bisa berjalan di atas air. Saudaraku, saya sampaikan di sini, Petrus berserah, bukan menyerah. Ada perbedaan. Orang yang berserah itu karena percaya. Petrus berserah kepada kondisi itu karena Petrus percaya bahwa Yesus mampu menolongnya, nggak akan membiarkan dia tenggelam. Karena Petrus percaya kepada Yesus. Tetapi menyerah itu karena tidak berdaya. Ya, nyerahlah. Kan udah dicoba berkali-kali nggak berdaya, menyerahlah. Menyerah. Jadi Petrus berserah. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Yesus yang menyuruh, bahwa itu Yesus yang pasti akan menolong, tidak akan membiarkan dia tenggelam, apalagi sampai mati. Saudara, kenapa Petrus berserah? Karena Petrus punya pengalaman. Pengalaman pertama, ketika belum pengikut Yesus, Petrus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus menjamah ibu mertuanya yang demam tinggi. Di depan matanya, Petrus melihat ibu mertua sembuh hanya dengan ditumpang tangan oleh Yesus. Lalu ketika pengalaman yang kedua, Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Dan ketika itu hasilnya Petrus menangkap ikan yang begitu banyak. Belum pernah menangkap ikan sebanyak itu. Dan itu pengalaman pertama dan kedua yang dialami Petrus tentang Yesus. Sehingga ketika dia melihat Yesus, ketika Yesus berkata, datanglah, Petrus tidak pikir panjang. Dia sungguh-sungguh berserah penuh kepada Yesus.
Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman dengan Tuhan, amin. Kita punya pengalaman, dan seharusnya pengalaman itu membuat kita semakin kuat iman kita. Bapak Ibu punya pengalaman sakit berkali-kali, amin. Selama hidup pasti mengalami sakit berkali-kali, dan Tuhan sembuhkan. Mengalami masalah-masalah berkali-kali, ya karena hidup itu ada banyak masalah, tapi ketika ada masalah Tuhan tolong. Berkali-kali punya masalah dan Tuhan tolong. Mungkin mengalami pergumulan keuangan, berkali-kali merasakan kekurangan keuangan, dan nyatanya Tuhan tolong. Ada banyak pengalaman, tapi biarlah pengalaman ini akan membuat seperti Petrus, untuk kita berserah, bukan menyerah tapi berserah. Percaya, memang sekarang ada masalah, memang sekarang ada pergumulan, tapi saya percaya, saya punya pengalaman. Banyak Tuhan, tolong saya. Dalam segala pengalaman itulah, supaya masalah sekarang juga percaya bahwa Tuhan akan tolong juga. Jadi harus berserah. Waktu saudara menghadapi perjalanan dengan Tuhan, akan ada banyak masalah. Nggak mulus. Jadi kalau kita ikut agenda Tuhan nggak mulus, saudaraku. Nggak mulus. Ada masalah godaan. Tapi percayalah, pengalaman saudara akan membuat kita tidak gentar. Akan membuat kita tetap percaya. Semakin berserah secara total kepada Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, yang langkah yang ketiga adalah memelihara sikap hati yang bertobat. Saudara sudah percaya Yesus, mengikut Yesus, melangkah bersama Yesus itu. Saudara sudah berserah, dan yang ketiga mari kita pelihara hati yang bertobat itu. Saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudara, iman Petrus itu masih terus diproses. Iman saudara dan saya masih terus diproses. Terus diproses Tuhan. Ketika kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan agendakan, sekali lagi Tuhan akan proses kita. Apakah mental kita sudah siap? Apakah hati kita sudah siap? Apakah kapasitas kita sudah siap? Diproses. Sampai apa? Sampai menyelaraskan pikiran saya dan saudara seperti pikiran Tuhan. Menyelaraskan kehendak saya sampai seperti kehendak Tuhan. Ini proses. Dan proses itu terjadi berulang-ulang dan terus menerus. Simon Petrus walaupun sudah banyak mengalami mukjizat, banyak pengalaman dengan Tuhan, tapi Simon Petrus masih jatuh dalam dosa berkali-kali. Saudaraku, Simon Petrus pernah menegur Yesus. Menegur. Karena dianggap Yesus melakukan kesalahan. Ini fatal. Bukan itu, tapi Simon Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Menyangkal, menolak Yesus, tidak mengaku Yesus. Ini kejahatan yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Petrus tidak pernah, bukannya mengalami 1 kali, 2 kali kegagalan dalam hidup perjalanan imannya, tapi berkali-kali mengalami kegagalan dalam perjalanan iman. Sama dengan saya dan saudara, nggak sempurna. Kita sering mengalami kegagalan untuk percaya Yesus, kegagalan untuk taat pada Yesus, kegagalan untuk ini. Kita sering gagal dalam iman. Tapi mari kan belajar dengan seperti Petrus. Walaupun Petrus mengalami banyak kegagalan-kegagalan dalam perjalanan imannya, tapi hidup Petrus ini tidak berakhir dalam kegagalan. Petrus suatu saat gagal dalam iman, tapi tidak berhenti gagal dalam iman dan tidak mengakhiri dalam kegagalan itu. Namun Petrus berbangkit kembali
dalam kisah hidupnya, Petrus luar biasa. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kalau kita membaca ini, dikatakan bahwa Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula. Walaupun dia pernah menyangkal Yesus, walaupun dia pernah melakukan kegagalan dalam iman, tapi Petrus bangkit dan menjadi pemimpin gereja mula-mula. Petrus berkhotbah dan ada banyak orang mendengarkan, banyak orang bertobat pada waktu Petrus berkhotbah. Ada 3.000 orang percaya Yesus, luar biasa. Petrus menjadi saksi bagi Yesus. Petrus memberikan kesembuhan bagi banyak orang sakit. Petrus melakukan banyak mujizat yang luar biasa. Walaupun pernah gagal, tapi bisa mengakhiri kisah hidupnya dengan baik. Saudara, mungkin saat ini Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini, Anda berkata, saya gagal. Saya melakukan dosa-dosa yang besar di hadapan Tuhan. Mari belajar dari firman Tuhan. Mari bangkit. Mari kembali datang kepada Yesus. Petrus gagal berulang-ulang. Petrus gagal berulang dalam iman, tapi dia bisa bangkit. Karena dia bertobat. Dia memelihara hatinya. Dia menjaga hatinya dari pertobatan itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan melihat di sini dalam firman Tuhan ini, dalam kuncinya apa? Kenapa Petrus bisa bangkit? Saudara, kuncinya adalah memelihara sikap hati yang bertobat. Kita pelihara hati kita. Walaupun kita bertobat, kita percaya Yesus, tetap ada godaan-godaan, tetap ada masalah, tetap ada suara-suara iblis yang berbicara pada kita. Tetap bisa ada masalah, kita bisa memungkinkan jatuh dalam dosa. Tapi kita akan jaga terus, dan kita akan sungguh-sungguh kita bertobat. Bertobat itu metanoia. Itu perubahan pikiran. Saya memberikan gambar ini gambaran skema bertobat ya. Ini misalkan ada benar dan orang yang berdosa itu berjalan meninggalkan kebenaran menuju yang salah. Ini berdosa. Tapi sebaliknya, orang yang bertobat bukan sempurna. Dia melakukan kejahatan, kegagalan, banyak dosa. Seberapapun dosa yang kita lakukan. Lalu kita meninggalkan yang salah itu dan menuju yang benar. Itu artinya bertobat. Jadi bertobat bukan menyesal. Bertobat bukan perasaan. Bertobat adalah sesuatu, jadi bertobat adalah kesadaran. Kesadaran bahwa saya salah, bahwa selama ini saya jahat, saya melakukan perbuatan yang salah, sadar. Bukan berhenti menyadari menyesal. Orang bertobat berhenti mengakhiri kejahatan, lalu menuju kebenaran, berjalan menuju kebenaran. Ini bertobat. Jadi bertobat tidak dilihat berapa dosamu, seberapa dosamu. Di mata Tuhan semua dosa sama. Upahnya maut. Semua dosa sama. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana saat kita melakukan kegagalan ini, kita memutuskan bukan menyesal saja, tapi kita melakukan sesuatu yang berbalik dari yang jahat menuju yang benar. Jadi Bapak Ibu yang saudara Tuhan, bertobat bukan sekedar perasaan menyesal, melainkan kesadaran sedang menuju yang salah dan memutuskan untuk berbalik arah menuju yang benar. Dan pertobatan ini inti proses kita berserah kepada Tuhan. Jadi bertobat itu bukan hanya waktu pertama Yesus sekali aja, bukan. Saya pun masih sering bertobat, saudaraku. Saya sering bertobat. Ketika saya sadar saya melakukan kesalahan, saya bertobat. Mengakui saya salah dan bertobat. Jadi bertobat terus menerus sampai hidup, sampai selama hidup kita lakukan ini terus menerus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saat ini Bapak Ibu punya masalah, mungkin hampir putus asa.
Mungkin saudara mempertahankan cara saudara dan akhirnya hampir putus asa. Mungkin sudah mulai berpikir mengambil jalan pintas. Tapi saya sarankan buat saudara, jangan menyerah. Tapi berserahlah penuh pada Tuhan. Berserah penuh pada Tuhan. Mulai lakukan. Mulai taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan mulai menyerahkan secara total kepada Tuhan. Percaya total pada Tuhan. Pengalaman-pengalaman saudara akan membuat saudara berserah pada Tuhan. Semakin banyak saudara punya pengalaman dengan Tuhan, akan semakin banyak saudara berserah. Akan semakin saudara berserah penuh pada Tuhan. Jadi tergantung pengalaman saudara. Saudaraku, dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan dalam firman Tuhan ini. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bukan kesenangan, kebaikan. Kadang-kadang apa yang kita anggap, yang kita senangi, belum tentu itu kebaikan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya rencana Allah penuh dengan kebaikan. Walaupun mungkin penuh dengan ketidaksenangan kita. Tapi kebaikan demi kebaikan akan Tuhan sodorkan yang menjadi rencana Allah bagi saudara. Firman ini pasti benar. Yang dikatakan dalam firman tadi, Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara, bagi saya. Kebaikan. Kalau Tuhan anggap itu baik, pasti itu juga baik buat saya dan saudara. Tuhan manggil saya dan saudara, memberikan agenda untuk kebaikan saya dan saudara. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kebaikan saya dan saudara. Saudaraku, saya akan mengakhiri khotbah saya. Saya mengutip dari sebuah ayat dari Mazmur 37. Mazmur 37. Ayat yang keempat sampai 5 dikatakan demikian. Temukan kesenanganmu yang sejati di dalam Tuhan Allah, dan Ia akan memberikan apa yang paling engkau inginkan. Izinkan Tuhan untuk mengarahkan hidupmu, dan ketika engkau mempercayai Dia, di sepanjang jalan bersama dengan Dia, engkau akan menemukan bahwa Ia sudah mengaturnya dengan sangat sempurna. Izinkan Tuhan mengarahkan hidup saudara, memimpin hidup saudara. Jikalau agenda hidup saudara berbeda dengan agenda Tuhan, tinggalkan agenda saudara. Dan mari dengarkan rencana Tuhan, agenda Tuhan yang disodorkan pada saudara. Karena ini yang terbaik. Dikatakan Ia sudah mengaturnya. Allah mengaturnya dengan sangat sempurna. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana kami mengikuti langkah Tuhan, supaya kami dapat mewujudkan, menerima agenda Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan bimbing kami supaya kami benar-benar taat. Saat Tuhan berbicara kepada kami, mungkin firman-Mu yang kami dengar, renungan, atau mungkin melalui doa saat Roh Kudus berbicara pada kami,
Tuhan berbicara, Tuhan berikan perintah. Tolong kami Bapa supaya akan kami sedang menghadapi badai kehidupan kami. Kami ingat peristiwa ketika Petrus bertemu Yesus. Dan ketika Yesus berkata, datanglah. Ketika kami menghadapi badai dalam kehidupan kami datang kepada Tuhan. Kami berserah pada Tuhan. Kami berserah karena kami percaya Tuhan menolong kami. Kami sudah punya pengalaman banyak bersama dengan Tuhan, sehingga kami berserah pada Tuhan. Melangkah yang lebih dalam, kami terus melangkah, kami menjaga hati kami, hati yang bertobat, mengakui ketika kami melakukan kesalahan, kami sadar kami bertobat, dan kami memperbaiki diri semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Makasih atas firman-Mu ini. Biar Kudus berbicara pada kami masing-masing pada saat ini, sehingga kami siap untuk memperbaharui, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti agenda Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah waktu Tuhan. Mari terus fokus agenda Tuhan. Banyak tantangan, banyak godaan, tapi kita tetap fokus pada agenda-agenda Tuhan itu. Semua diizinkan terjadi dari hidup kita. Tapi mari percaya akan kebaikan Tuhan. Nanti bila waktu yang telah tiba, kuasa Tuhan dinyatakan, agenda Tuhan terjadi, rencana yang terbaik itu nyata dalam kehidupan kita. Kita pujikan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Kita pujikan dari awal. Kau izinkan, Tuhan mengizinkan terjadi di saya dan saudara. Percayalah, semua itu kebaikan saudara. Ada tantangan, ada cobaan, ada masalah. Kita berserah kepada Tuhan. Kita berserah karena kita percaya Tuhan menolong kita. Katakan dengan iman saudara, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita pujikan dari awal. Mandi pujian ini. Kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah saudara percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik? Yang terbaik akan dinyatakan pada saudara jika saudara berjalan sesuai rencana Tuhan, sesuai dengan agenda Tuhan. Mari mulai saat ini saudara peka, saudara mulai taat. Jika ada perintah yang Tuhan sampaikan pada saudara, ada firman yang Tuhan sampaikan pada saudara, saat saudara membaca firman Tuhan, mendengarkan, atau saudara berdoa, Roh Kudus berbicara pada saudara, pegang, jadikan rema itu dan lakukan dalam diri saudara. Saudara berarti berlangkah-langkah yang pertama, saudara taat pada perintah Tuhan. Mari berjalan terus bersama dengan Tuhan. Pada saudara dibawa seperti Petrus dibawa ke badai kehidupan saudara yang besar. Mari percaya, berserah pada Tuhan, berserah. Ingat Tuhan berkata, datanglah, datang pada Yesus. Serahkan pada Tuhan. Bersama saudara akan aman, saudara akan dilindungi, saudara akan diberikan perlindungan secara total. Seberapapun badai kehidupan saudara, Tuhan akan pegang saudara, anak Yesus, sehingga saudara bisa melangkah yang ketiga, memelihara hati, bertobat terus ketika saudara mengingatkan kesalahan, menyadari dan bertobat, perbaiki, bertobat dan perbaiki, sampai sungguh-sungguh keinginan saudara sesuai dengan keinginan Tuhan, pikiran saudara sesuai dengan pikiran Tuhan. Tuhan memproses saudara hingga pada saatnya nanti rencana itu dinyatakan bagi saudara sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Mari mengimani ini dalam diri saudara. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh jemaat pada hari ini. Jikalau mereka saat ini menghadapi badai dalam kehidupan, mungkin saat ini mereka tidak mengerti rencana Tuhan. Tuhan tolong bimbing mereka. Roh Kudus tolonglah mereka, bawa mereka pada rencana Tuhan, agenda Tuhan. Dan di situ Tuhan memberikan pertolongan. Kami serahkan Bapa, biarlah kami seluruh jemaat-Mu ini akan berjalan, akan melakukan agenda-agenda Tuhan, agenda yang penuh dengan damai sejahtera, rencana yang penuh mendatangkan damai sejahtera. Baik kami ingin berjalan langkah demi langkah mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa kami, negara kami. Tuhan tolong berkati Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati kesehatan beliau. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat-Mu sehingga dapat membawa bangsa kami menikmati kesejahteraan. Kami berdoa untuk Wali Kota Tangerang Selatan bersama Wakil Wali Kota. Berkati Bapa sehingga sungguh-sungguh dapat mewujudkan warga kami sebagai Tangerang Selatan merasakan damai sejahtera, aman dan penuh kenyamanan tinggal di Tangerang Selatan ini. Dan berdoa Tuhan memberkati bangsa kami yang akan mengalami pemilihan umum serentak pada bulan April 2024 yang akan datang. Berkati Tuhan untuk KPU, berkati untuk Bawaslu, berkati keamanan, berkati pemimpin-pemimpin partai, sehingga Tuhan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kami. Kami serahkan Bapa, biar dalam pemilu menghasilkan pemimpin nasional yang sungguh Tuhan pilih, Tuhan kehendaki, sehingga membawa bangsa kami mengalami kemajuan dan kesejahteraannya.
Pada jemaatmu, gerejamu Tuhan berkati. Jadikan gerejamu ini Bapa, gereja pemulihan, gereja yang memulihkan orang-orang yang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, sehingga disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan melalui gereja ini. Kami serahkan kepada Bapa pergumulan jemaat, bukan berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka untuk paksiaan. Kami serahkan kepada Engkau, Tuhan berkati untuk saudara kami yang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk bersyukur Tuhan berkati untuk Ibu Raquel, berkati terus supaya disembuhkan kaki yang patah, disembuhkan Tuhan. Kami berdoa terus menyerus kepada Tuhan untuk saudara kami, untuk Ibu Nana, berkati kesembuhannya, berkati untuk Presko yang baru dilahirkan, berkati pertumbuhannya Bapa. Kami serahkan kepada Tuhan semua saudara kami yang sakit dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan menolong mereka yang dalam pergumulan yang sangat berat. Mereka Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka tetap bertahan, tidak menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Karena Engkaulah penolong yang sungguh-sungguh sanggup menolong segala permasalahan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan yakin, kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti Waktu yang Tuhan terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, katakan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti Sekali katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan Katakan, pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mengimani ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ulanglah. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhanku memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia, damai
kembali dan mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita menyapa satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setelah ini kita lanjutkan dengan sekolah minggu. Ya, semuanya diundang untuk boleh mengikuti kelas sekolah minggu di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang